Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mencoba membuat tutorial lagi dengan tutorial yang insya Allah bermanfaat. Pertama, masalah yang sering kita temui bahwa kadang kita menulis beberapa artikel atau mungkin menulis buku, menulis skripsi atau tesis disertasi. Kita kadang harus scroll dari bawah ke atas ya. Kita harus cari di mana kita edit terakhir atau mungkin di bagian mana kita akan edit. Itu membutuhkan waktu banyak dan kadang orang merasa bahwa ini agak lama nih, kita butuh hal yang lebih sederhana. Jadinya kita akan menggunakan navigation pen. Oke. Bagaimana navigation pen itu bekerja? Jadi misalnya begini. Pertama, kalau misalnya kita punya paper atau mungkin kita punya file, misalnya ini sudah ada materinya. Misalnya kita perlu buat misalnya ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 dan daftar referensi yang kurang lebih misalnya sampai harus 100 lembar ya. Jadi untuk itu kita butuh navigation pen. Navigation pen itu artinya ada sisi yang akan muncul di bagian samping kiri sini, itu yang bisa diklik dan langsung mengarah pada subbab yang kita tuju. Jadi gitu. Jadi sebelumnya adalah kalau misalnya dokumennya sudah ada ya, bisa langsung dibuat. Kalau belum ada juga bisa dimulai dari awal. Misalnya bab 1, kita kembali ke bab 1, kemudian blok bab 1-nya. Karena bab 1, 2, 3, sampai 4, 5 itu adalah bagian yang pertama ya, nanti akan ada subbab-subbab lagi, maka berikan dia heading 1. Oke. Heading 1, kemudian berikutnya yang ini lagi bab 2-nya heading 1, artinya dia biar ada di bagian bab ya, bab per bab. Oke, nanti di bagian bawahnya ada sub-subbab lagi. Nah, di bagian sub-subbab itu nanti sebentar kita buat lagi sesuai dengan headingnya. Nanti kita kasih heading 2 misalnya. Ini besar nih. Kita beri saja misalnya dia 12 ya, ukurannya 12. Hurufnya misalnya kita kasih huruf hitam. Kemudian jenis hurufnya terserah kita pilih jenis huruf apa. Intinya ini sudah heading. Pertanda bahwa dia sudah di heading atau belum, ini ada tanda di bagian sini, ada tanda, itu adalah tanda heading ya, yang bisa ditarik ke bawah juga ke atas. Misalnya nanti ini sudah terheading ya. Kemudian nanti kita buat lagi misalnya bagian A. A itu misalnya latar belakang. Nah, kemudian bagian B-nya adalah rumusan masalah. Kemudian C-nya adalah hipotesis. Nah, kemudian bagian literatur reviewnya misalnya bagian A lagi. A-nya misalnya adalah variabel 1 ya, kita tulis aja misalnya dia variabel 1, kemudian B-nya adalah variabel variabel 2, kemudian variabel 3. Kemudian nanti bab 3-nya misalnya bagian A-nya misalnya tempat penelitian gitu. Kemudian metode penelitian, kemudian teknik pengumpulan data. Habis itu misalnya pembahasan adalah misalnya pembahasan variabel 1. Misalnya bagian B-nya pembahasan variabel 2. Bagian C-nya pembahasan variabel 3. Kemudian diskusi misalnya simpulan meliputi misalnya bagian A itu kesimpulan. Berikutnya misalnya rekomendasi. Oke. Jadi ini kita tadi sudah buat bab ya, bab 1 sampai kesekian, daftar pustakanya pun sampai. Kemudian kita akan buat subbab lagi. Oke.
Jadi bagian ABC ini adalah subbab. Jadi kalau misalnya tadi di bagian babnya heading 1, maka subbabnya adalah heading 2. Oke, heading 2 kemudian nanti yaitu kita nomor kembali boleh ya, kita kasih huruf. Misalnya dia 12, hurufnya juga Arial. Nanti sama. Begitu pula dengan yang bagian ini heading 2. Oke, ABC juga sistemnya, hurufnya juga Arial misalnya. Begitu pula dengan yang bab 3, heading 2, warna hitam, huruf Arial. Kemudian kita kasih ABC lagi. Kemudian bagian ini juga kita kasih heading 2 juga. Oke. Kita kasih ABC juga, bagian ini juga heading 2. Kemudian nanti dikasih warna hitam, hurufnya 12, kemudian jenisnya adalah Arial, kemudian nanti ABC. Sudah. Oke, ini sudah terheading 1, heading 2. Nanti kelihatan di mana? Silahkan klik view. Oke, view, kemudian di bagian sini ada roller, kemudian grid line, kemudian navigator pen. Jadi kita masuk ke navigator pen. Oke, jadi di navigator pen ini kita bisa langsung klik di bagian samping kiri ini, di mana bagian mana yang akan kita edit. Jadi heading 1-nya itu ada di bagian yang agak atas, heading 2-nya itu di bagian bawah. Nanti misalnya kita akan sembunyikan supaya lebih pendek, klik aja di situ, hilang subbabnya tuh. Oke, jadi ini bisa digunakan untuk mempersingkat proses kinerja. Tinggal klik misalnya, kemudian dia memanjang seperti itu. Jadi ini lebih mudah. Kemudian nanti ini akan memudahkan dalam proses pemberian daftar isi. Jadi daftar isi bisa dibuat otomatis dan menggunakan navigator pen ini. Nanti dimanapun babnya, maka daftar isi akan mengikut di halaman itu. Jadi tidak perlu lagi diberi nomor manual. Jadi pembahasan itu kita akan buat tutorial dalam skema selanjutnya. Demikian tutorial untuk kali ini, semoga bermanfaat. Harapannya adalah ini bisa memudahkan langkah kerja teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.